Majelis Jemaat dan pelayan firman yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu kedua sesudah Natal bagi saudara-saudara jemaat dan juga bagi saudara yang baru pertama kali ambil bagian dalam ibadah di gereja ini. Pemberita firman pada hari ini dilayani oleh Pendeta Salmon Rais Randalabi MTH dan ibadah ini disiarkan lewat video. Dengan bimbingan kuasa Roh Kudus, kita percaya ibadah ini akan membawa berkat bagi hidup beriman kita. Jemaat, marilah kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku, asal Kau ada yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenang, di hadirat-Mu jiwaku tenang. Kaulah hikmatku, firman hidupku, Kau besertaku dan ku sertamu. Engkau Bapa-Ku, aku anak-Mu. Dengan-Mu Tuhan, ku satu penuh. Jemaat yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita habiskan ibadah minggu pertama di tahun 2021 ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kejadian 9 ayat 9 menjadi nats pembimbing bagi kita di ibadah minggu pagi ini. Demikian firman Allah, sesungguhnya aku menggerakkan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita, dan menyertai kamu juga. Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah. Haleluya, haleluya. Surya berkasa dan terang, Chandra Kartika cerah.
Kita masuk dalam pengakuan dosa. Tuhan Yesus, kami sadar bahwa kami telah banyak berbuat dosa dengan melanggar perintah-perintah-Mu yang sudah Engkau firmankan lewat sabda-Mu. Saat ini kami berada dalam suasana yang menegangkan dan menakutkan karena wabah virus corona menerpa hidup manusia dan dunia. Semua terjadi karena ketidaktaatan kami kepadamu di dalam menyatakan iman sebagai manusia yang percaya kepadamu. Saat ini ya Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa-dosa kami yang masih menguasai jiwa, pikiran, perasaan, tutur kata dan perbuatan kami, sehingga tampak oleh-Mu manusia masih egois, arogan, pemarah, suka membenci, senang menyakiti sesama dengan fitnah. Manusia masih sombong dan tinggi hati. Kami mohon Tuhan Yesus, dengan peristiwa wabah virus corona ini, manusia sadar dan kembali ke jalan-Mu, agar hidup kami ke depan menjadi lebih baik dan kami pun semakin diberkati oleh-Mu. Berkati semua gereja-Mu yang beribadah kepada-Mu di setiap rumah tangga keluarga Kristen. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengampuni dosa-dosa kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Yesus di Kalvari, Kau serahkan dosaku yang keji. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Puji namanya. Saudaraku, kepada kita yang diampuni salah dan dosanya, dengarkanlah berita anugerah sebagaimana tertulis dalam kitab Ratapan 3 ayat 22 hingga 23 yang menyatakan demikian. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Berdasarkan firman Allah ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Ku diberi belas kasihan, walau tak layak hatiku. Jadiku aku kini heran, Tuhan besarlah rahmat-Mu. Kidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Kidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Mari berdiri saudaraku untuk bersama mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana tertulis dalam kitab Yeremia 17 ayatnya yang ke-7. Demikian firman Allah, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Inilah saatnya bagi kita mendengarkan firman Tuhan.
Tuhan. Akal budimu kau siapkanlah, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Mari berdoa, minta Roh Kudus menuntunmu. Saudaraku, kita bersyukur di hari Minggu pertama di tahun 2021 ini, dalam perkenanan Tuhan kembali kita dilayakkan untuk menerima firman-Nya. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkan firman Allah, kita awali dengan doa. Saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di awal tahun ini, di minggu pertama di 2021 ini, kami sungguh bersyukur karena kami boleh ada di persekutuan ibadah saat ini. Kami mohon Tuhan, kami yang bersyukur, Engkau layakkan untuk menerima firman-Mu, agar dengannya kami boleh kuat dalam iman, kami boleh semangat membangun harapan cita hidup kami dalam menapaki kehidupan di tahun 2021 ini. Untuk apa yang kami minta Tuhan, berfirmanlah untuk kami, karena kami sedia mendengarkannya. Demi Yesus yang adalah firman kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab hari ini dari Kejadian pasal 9 ayat 1 sampai 10 yang menyatakan perjanjian Allah dengan Nuh. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara serta yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi. Ya, bertambah banyaklah di atasnya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal
Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di ibadah minggu pertama di tahun yang baru ini. Tentu itu adalah anugerah dan berkat dari Tuhan buat saudara dan saya. Mari kita yang mensyukuri akan kebaikan Allah ini. Kita mau menerima firman-Nya untuk menjadi pedoman dalam langkah hidup kita mencapai penghujung tahun 2021 dan kembali memasuki tahun yang baru 2022 tetap dengan iman di dalam Yesus Kristus. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di minggu pertama di tahun 2021 ini diambil dari kitab Kejadian 9 ayat 1 sampai 10 dengan tema renungan kita yaitu perjanjian yang abadi. Saudaraku, kalau kita berbicara sesuatu yang abadi, tentu itu adalah sesuatu yang kekal, yang tidak pernah berubah, selalu ada. Dia tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah punah, hanya karena adanya perkembangan atau perubahan iklim dalam hidup ini. Tidak, namanya saja abadi, selalu kekal, Dan tentu itu selalu berhubungan dengan Tuhan, saudaraku. Sesuatu yang abadi, sesuatu yang kekal itu berhubungan dengan Tuhan. Nah, artinya lewat renungan ini kita diajar untuk benar-benar mau membangun kekuatan spiritual kita atau kekuatan iman kita, karena disitulah kita mampu berbicara tentang Allah yang abadi, yang sifatnya abadi, Allah yang kekal, ya Allah yang tidak pernah berubah dari A sampai Z, dia terus Allah, ya. Makanya dikatakan dia Allah yang Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Saya pikir ini baik saudaraku untuk kita renungkan, karena dalam perjalanan panjang kita menuju penghujung tahun 2021 dan bisa mencapai tahun 2022, ya, itu kalau kita berjalan bersama dengan Allah. Karena hanya Allah yang bisa memungkinkan itu untuk kita alami, saudaraku. Tidak ada orang yang bisa menjamin dia kuat, dia sehat, dia mampu untuk mencapai apa yang menjadi akhir dan tujuan di kehidupan di 2021 ini. Hanya berserah kepada Allah, ya. Ini yang mau dikatakan, saudaraku, perjanjian yang abadi ini yaitu terjadi antara Allah dengan Nuh dan keluarganya. Bahwa ketika Nuh menjaga imannya kepada Allah, hidup dalam kekudusan bersama dengan petunjuk Allah, dia akan mendapatkan apa yang dijanjikan Allah kepadanya. Dia terhindar dari mara bahaya. Kita tahu peristiwa air bah, dan dalam bacaan kita dikatakan dia tidak akan diganggu oleh binatang buas, baik yang di darat maupun di laut. Dia dilindungi selalu oleh Allah. Ya, artinya saudaraku, betapa pentingnya kita hidup bersama dengan Allah. Karena hidup kita terjamin, ya. Hidup kita selalu dipelihara, ditopang, didukung, dan selalu diberikan semangat untuk bisa menapaki kehidupan, menghasilkan karya-karya yang baik. Saya percaya Bapak Ibu Saudaraku, harapan besar kita di 2021 ini adalah berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka itu hanya bisa kita lakukan sekali lagi kalau kita punya hubungan yang baik dengan Allah, kalau kita punya kedekatan yang baik, kalau kita hidup dekat dengan Allah, kita mengandalkan Allah, maka Allah pun akan menyatakan janjinya yang abadi, penyertaannya yang abadi, kasihnya yang abadi kepada kita. Mari kita belajar dari Adam dan Hawa, saudaraku, di Firdaus. Allah sudah menjanjikan sesuatu yang besar untuknya, berkuasa atas apa yang ada di sekitarnya yang juga diciptakan oleh Allah, tumbuh-tumbuhan, hewan dan seterusnya. Tapi mereka mencoba untuk keluar dari janji itu, mengingkari janji itu. Mereka memakan buah yang dilarang oleh Allah. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Allah kembali menyatakan amarahnya, karena ketika kita sudah ikat perjanjian dengan Allah, Allah tidak mau kita mengingkarinya, supaya kasih yang dinyatakan itu kekal adanya, ya. Jadi baik sekali saudaraku untuk kita renungkan ini, karena sering sekali kita ingin keluar dari jalan Tuhan. Kita mencari jalan yang menurut kita bisa membebaskan kita dari derita, bisa membawa kita kepada kebahagiaan.
Berulang-ulang dalam khotbah di tahun 2020, saudaraku, saya katakan, tidak ada kebahagiaan yang akan kita dapatkan di luar dari Tuhan. Kalaupun kita dapatkan, itu hanya sesaat. Dan itu jebakan bagi kita untuk hancur. Karena ketika manusia semakin terlena dalam kebahagiaannya di luar dari ketetapan Tuhan, itu jebakan sehingga dia sulit sekali untuk kembali ke jalan Tuhan. Jadi sebelum kita benar-benar jatuh dan hancur binasa, semangati diri kita, bangun iman kita, terus mencari Tuhan, sembah Dia, agungkan Dia, muliakan Dia. Itu yang Tuhan minta kepada saudara dan saya. Dan ini yang Tuhan sampaikan juga kepada Nuh dan keluarganya. Kenapa saudaraku Allah meminta kepada Nuh demikian? Bacaan Alkitab kita yang sudah kita dengarkan tadi bersama, di situ dikatakan bahwa kita ini adalah ciptaan Allah, segambar dengan Allah. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mempermuliakan Allah. Kita sudah diberikan kelengkapan hati nurani, budi pekerti, pengetahuan yang baik, iman yang teguh. Jadi itu menjadi satu kelengkapan yang mau mengatakan kita mampu melakukan yang terbaik dalam hidup ini seperti yang Tuhan inginkan. Mari saudaraku, kita menghargai potensi yang Tuhan berikan kepada kita. Kita menghargai talenta yang ada pada kita. Kita karyakan diri kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka janji yang abadi yang Tuhan berikan kepada kita itu memperoleh kehidupan yang kekal akan tetap menjadi milik kita, saudaraku. Tidak ada yang bisa merampasnya, tidak ada yang bisa merubahnya. Karena Allah berkuasa atas janjinya. Jadi mari saudaraku, kita pegang janji Allah sembari kita leburkan diri dengan kehendak Allah. Maka percaya, janji abadi itu akan menjadi milik kita. Semua kita akan sampai ke rumah Bapa di sorga yang kekal. Semangat dan semangat dengan iman dalam Yesus Kristus, karena Dialah jalan kita menuju kepada janji yang abadi itu, yaitu kehidupan yang kekal. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya Bapa, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Saudaraku, di ibadah minggu pertama di tahun 2021 ini, mari kita berdiri bersama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita berdoa. Di minggu pertama tahun 2021 ini kita naikkan syafaat kita. Mari kita berdoa, saudaraku.
Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memberkati kami. Kami sungguh bersyukur dengan firman-Mu di pagi ini. Kami diajarkan Tuhan untuk setia kepadamu. Tidak ada alasan bagi kami untuk meninggalkan Engkau. Jikalau kami ingin hidup mengalami kekekalan, mengalami keselamatan dalam Engkau. Tolong kami Tuhan, jangan biarkan kuasa-kuasa dunia ini mengganggu iman kami, mengerung kami, menggoda merayu kami untuk meninggalkan Engkau Tuhan. Kalahkan semua kekuatan itu Tuhan. Tolong kami agar kami tetap ada dalam keyakinan iman kami, Kristuslah Tuhan kami. Tolong kami Tuhan, karena terkadang kami sendiri tidak mampu menolong diri kami. Kami gampang sekali tergoda, kami gampang sekali terhasut. Kami ikut permainan dunia ini, kami terjebak di dalamnya. Tolong kami Tuhan, hanya Engkau yang bisa tolong kami Tuhan. Lewat kuasa Roh Kudus-Mu, mampukan kami untuk mengalahkan semua kuasa-kuasa kegelapan. Mampukan kami berkata tidak untuk ajakan mereka, bersekongkol dengan mereka. Tuhan tolong kami, kami hanya berkiblat kepada Engkau, kami hanya menyembah Engkau Tuhan. Tolong kami Tuhan, perjalanan kami masih panjang di 2021 ini Tuhan. Masih ada banyak hal yang akan mencoba untuk mengganggu iman kami. Kami mohon Tuhan, jangan biarkan mereka merongrong kami Tuhan. Biarkan kami hidup hanya dalam kasih karunia-Mu saja. Khususnya kami Jemaat Bukit Harapan Surabaya Tuhan, ada banyak harapan-harapan yang akan kami lakukan untuk kami raih di tahun 2021 sebagai jemaat-Mu. Tolong berkati semuanya Tuhan, dalam seluruh kegiatan penata layanan yang ada Tuhan. Kalaupun COVID masih ada Tuhan, jangan buat kami berhenti untuk mengabdi dan berkarya kepada-Mu Tuhan. Tapi kami semakin setia dan semakin mengandalkan Engkau. Kami tahu COVID tidak akan membuat kami terhenti untuk berkarya, karena kami tahu ketika kuasa Tuhan ada pada kami, kami akan mampu menembus ruang dan waktu. Kami tetap bisa berkarya karena kami tahu Tuhan kami besar dan berkuasa. Berkati terus jemaat-Mu Tuhan, berkati terus bangsa negara kami Tuhan, pemerintah Jokowi, para menteri, DPR, MPR, TNI, Polri, semua unsur pemerintah dari pusat sampai pelosok Bumi Pertiwi, khususnya yang ada di kota Surabaya tempat kami berdomisili. Tolong berkati semuanya Tuhan, agar semangat untuk mengabdi kepadamu terus dikaryakan di Bumi Pertiwi ini, sehingga dalam pertolongan Allah bangsa kami akan selalu terbebas dari segala macam ancaman untuk merombak NKRI. Kami ditolong Tuhan, kami tetap mempertahankan kesatuan Republik Indonesia sebagai negara tercinta kami di bawah payung Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kami hidup tentram, aman, nyaman, bahagia sebagaimana yang dicita-citakan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Tolong berkati kami terus Tuhan Yesus. Berkati terus gereja-Mu dalam upaya untuk menghadirkan damai sejahtera-Mu. Biarkan gereja-Mu menjadi tiang doa untuk dunia ini, untuk manusia, bahkan untuk tanah air tercinta kami Tuhan. Sehingga gereja-Mu selalu menjadi mitra yang solid untuk Allah di dalam mereka mengkaryakan diri, sehingga janji yang abadi dari Allah, yaitu memperoleh kehidupan yang kekal, menjadi milik kami semua manusia di muka bumi ini. Karena kami suatu kelak dalam pertolongan Tuhan, dalam kehendak Tuhan, akan bertelut menyembah Engkau dan mengaku dengan lidah mulut kami Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, kami siap melangkah memasuki hari-hari ke depan di tahun 2021 dalam keyakinan Tuhan bersama dengan kami. Ampunkan salah dosa kami Tuhan, dengarkan doa kami, sempurnakan dan kabulkan, karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kami doa yang sempurna. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya, Ibrani 12:28 yang menyatakan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya,
dengan hormat dan takut. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Bagi jemaat yang ingin menyerahkan persembahan syukur secara tunai, keluarga, HUT, kelahiran, perkawinan, persepuluhan, ibadah malam Natal, hari Natal, ibadah tahun baru, bisa diserahkan ke kantor gereja pada hari dan jam kerja. Jemaat akan menerima bukti setoran dari kasir. Bagi jemaat yang ingin menyerahkan persembahan syukur secara non-tunai atau transfer, keluarga, HUT kelahiran, perkawinan, persepuluhan, ibadah malam Natal, hari Natal, ibadah tahun baru, bisa ditransfer ke nomor rekening Bank Mandiri 141 00 104 29 348 atas nama GPIB Bukit Harapan. Mohon bukti transfer bisa dikirim via WA Bendahara Penatua Nyonya Rusmiatun 0851 0700 2332 atau nomor HP kontak aksi 0877 54 599 888. Sepanjang hidupmu, bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bawa persembahanmu segera pada Tuhan Allahmu. Ingat akan janjinya tetap, Ia memberkatimu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Saudara, saya undang berdiri dan secara bersama marilah kita ucapkan doa persembahan kita. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbananmu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darahmu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terimalah serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, mohon perhatiannya untuk warta jemaat. Yang pertama, Majelis Jemaat GPW Bukit Harapan Surabaya mengucapkan terima kasih atas pelayanan di dalam ibadah minggu saat ini. Pelayan firman Pendeta Salmon Rais Randalabi MTH, Diaken Penatua bertugas, organis, pemandu pujian, tim multimedia. Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati dan menyempurnakan setiap pelayanan Bapak, Ibu, Saudara dimanapun Allah percayakan. Yang kedua, warga jemaat yang berulang tahun. Majelis Jemaat GPW Bukit Harapan Surabaya dan seluruh jemaat mengucapkan selamat berbahagia atas pertambahan usia dan ulang tahun perkawinan pada tanggal 3 sampai dengan 9 Januari 2021. Tuhan Yesus Kristus memberkati dan bersyukurlah senantiasa kepadanya. Yang ketiga, bagi jemaat yang ingin menyerahkan sumbangan untuk pembangunan gereja atau membayar tiket berkidunglah, bisa diserahkan ke kantor gereja pada hari dan jam kerja atau ditransfer di nomor rekening BCA
7210308771 atas nama Iman Syah Kurnain atau Melita Tarigan. Mohon bukti transfer bisa dikirim via WA Bendahara Penatua Nyonya Rusmiatun 0851 0700 2332 atau nomor HP kontak aksi 0877 54 599 888. Demikian warta jemaat, atas perhatiannya diucapkan banyak terima kasih. Saudaraku, terimalah amanat pengutusan. Jemaat, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni menyucikan diriku. Penghibur dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan butirku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Sekarang arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia melimpahi kamu oleh kuasa Roh Kudus lewat berkat, kesehatan, kesuksesan, dan kebahagiaan sekarang dan selama-lamanya.